tiga ini, aduh, kita kalau dekat dengan orang macam begini, jadi pusing ya. Karena dia terus sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan keinginannya sendiri. Tapi dia tidak pernah ada waktu ataupun suatu ruangan untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, hari ini saya lanjutkan lagi dua macam personality yang lagi-lagi bikin kita itu susah dekat dengan orang yang paling dekat. Halo, ketemu lagi dengan saya, Chang Kuifa, mentor pernikahan Indonesia. Saya berharap Anda dalam keadaan baik, damai sejahtera, dan penuh ketentraman dalam rumah tangga Anda. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa? Kita akan melanjutkan tentang bagaimana sih membangun komunikasi yang sehat, khususnya antara suami istri. Dan kalau suami istri ini komunikasinya sehat, wah, tidak ada kesulitan untuk membangun komunikasi kepada anak-anak. Ya. Di video sebelumnya, saya menyatakan ada 3 macam personality yang bikin suami istri itu susah banget buat dekat. Apa itu? Coba ya, boleh dicek video saya sebelumnya ya. Nah, saya beritahu yang ketiga hal itu, yaitu workaholic personality, lalu ada instinctual personality, lalu ada perfectionist personality. Nah, 3 ini, aduh, kita kalau dekat dengan orang macam begini, jadi pusing ya. Karena dia terus sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan keinginannya sendiri. Tapi dia tidak pernah ada waktu ataupun suatu ruangan untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, hari ini saya lanjutkan lagi 2 macam personality yang lagi-lagi bikin kita itu susah dekat dengan orang yang paling dekat. Sambil saya menyampaikannya, kiranya Anda semua bisa melakukan self-reflection. Nah, apa itu self-reflection? Itu adalah suatu kemampuan yang setiap orang tuh bisa. Yaitu dia sejenak keluar dari dirinya, ya. Lalu melihat ke dalam. Itu ya. Dia melihat ke dalam, melihat akan dirinya seperti apa. Nah, cerminnya apa? Cerminnya adalah sambil Anda mendengarkan pemaparan saya. Bisa juga Anda mengajak istri Anda atau suami Anda untuk sama-sama mendengarkan. Dan setelah itu mendiskusikan akan video ini berdua saja ya. Nah, apa itu suatu personality yang menghambat akan intimacy? Yang menghambat akhirnya kedekatan daripada suami dan istri. Saya lanjutkan. Itu adalah preoccupied personality. Ya, preoccupied personality. Itu artinya orang yang selalu dalam pikirannya itu penuh dengan pikirannya sendiri. Ya, dia pikirkan, dia punya jalan pikirannya sendiri. Dia terus berpikir dan berpikir. Sampai akhirnya dia ada di depan kita ya. Dia ngobrol nih sama kita, oke? Dia kelihatannya mendengarkan perkataan kita. Jadi waktu kita bilang ke dia, kita ngomong ke dia, dia akan iya. Tetapi aneh sekali, matanya itu kosong. Sambil dia iya, kita jadi bingung. Ini orang ngerti apa enggak ya? Ini orang paham apa enggak ya? Nah, sambil ngomong dengan kita, kelihatan dari body language-nya, orang preoccupied personality, dia juga tidak tertarik tentang hal-hal yang kita utarakan. Nah, ini kan jadi berat. Akhirnya orang-orang seperti ini, lama-lama lawan bicaranya tidak lagi ingin untuk berdekatan dengan dia. Males lah ngomong sama dia. Dia itu sibuk dengan pikirannya sendiri. Ngomongnya aja dia paham, iya. Tapi besok-besok waktu kita tanyain, dia bilang, yang mana ya? Yang kemarin itu loh, aku kan udah ngomong sama kamu. Yang di mana sih? Kamu nih gimana sih? Nah, orang dengan preoccupied personality punya jalan pikirannya sendiri, punya keinginannya sendiri. Dan yang parah, dalam hubungan suami istri, dia berharap pasangannya itu mengerti apa yang dia pikirkan. Jadi dia harap pasangannya dengan melihat mukanya, body language-nya, tatapannya, dia harap dari tatapan itu hadir berjuta makna, begitu ya. Wah, itu kalau zaman pacaran sih indah. Tetapi kalau udah menikah, saya melihat harusnya banyak hal tidak boleh menjadi abstrak. Banyak hal harus dikonkretkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan Anda itu harus disampaikan dengan jelas. Sehingga pasangan tidak salah menangkap. Pasangan tidak menciptakan asumsi-asumsi tersendiri
yang akhirnya menjadi bias tentang apa yang Anda itu mau, apa yang Anda harapkan. Nah, setiap orang harus melatih dirinya untuk bertutur, untuk bercakap-cakap, untuk mengkomunikasikan apa isi pikiran, apa isi hatinya, dan apa kehendaknya dengan jelas kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada keluarga, dan jangan berharap orang itu bisa mengerti akan kita 100%. Sesungguhnya komunikasi adalah jembatannya. Nah, jikalau Anda memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, Anda harus mencoba untuk melatih, ya. Melatih untuk berbicara. Mulai bisa dengan menuliskan dulu pokok pikiran. Jadi sebelum Anda pergi, nanti saya mau ketemu si ini. Saya mau ketemu si itu. Atau dengan pasangan Anda sendiri, ya. Nanti malam aku pulang kerja, aku ingin ngobrol dengan istriku. Nah, tetapi rasanya ini sukar sekali disampaikan. Nah, Anda boleh catat dulu, ya. Bisa di kertas, bisa di handphone. Nah, ini suatu trik yang simple. Sehingga waktu Anda nanti betul berhadapan dan Anda ingin menyampaikan, Anda tidak lagi menjadi preoccupied personality yang tiba-tiba sontak pikiran itu lari kemana-mana gitu loh. Membayangkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Membayangkan itu besok gimana, minggu lalu apa. Nah, saat Anda sadar, kok aku begitu? Anda tinggal lihat catatan. Iya, aku kan lagi mau ngomong ini sama pasanganku gitu. Ya, oke ya. Semoga Anda bisa memahami dan kemudian Anda mulai mengambil langkah yang kecil. Sehingga Anda menjadi orang yang diterima dengan tangan terbuka oleh pasangan Anda. Ini tentang preoccupied personality. Nah, ada lagi, satu lagi. Tentang personality yang bikin orang itu tidak bisa dekat dengan orang yang paling dekat. Itu adalah insecure personality. Nah, kenapa ya bisa tercipta satu pribadi yang insecure? Insecure itu artinya dia merasa tidak aman. Dia merasa tidak nyaman. Jadi hatinya itu selalu gelisah. Ada loh, orang di tengah seluruh kekayaannya, seluruh kelengkapan struktur hidupnya, punya pekerjaan bagus, punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya keluarga semua baik, tetapi hatinya selalu gelisah, ya. Hatinya selalu gelisah. Hatinya dalam hati kecil paling dalam bisa saja dia tutupi dengan penampilan luar, ya. Sehingga kita tidak melihat, tetapi dalam hatinya itu selalu galau begitu. Nah, kenapa orang dengan keadaan yang sangat mapan tapi hatinya begitu gelisah? Bisa jadi dia berasal dari dysfunction family. Dysfunction family itu artinya apa? Ya, dia ada papa, ada mama. Ada ayah, ada ibu. Tetapi rupanya dari sejak dia kecil, dia tidak mendapatkan akan peranan yang maksimal dari papa mamanya. Papa mamanya kan harusnya memberikan disiplin, memberikan didikan, memberikan batasan, gitu. Nah, tetapi mungkin papa mamanya orang yang permisif, sehingga semuanya boleh, semuanya terserah kamu, ya. Anda berbuat salah pun Anda tidak dimarahi. Ya, jadi without boundaries, tidak ada batasan. Itu namanya keluarga dysfunction. Artinya ayah dan ibu ada, tetapi mereka tidak berperan dalam mendidik kita. Padahal didikan, disiplin, batasan itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa merasa aman. Ya, orang yang berada dalam keluarga yang ada batasan, dia berasa aman dan nyaman. Karena dia berasa ada kebebasan dalam sebuah pagar, di mana pagar ini orang tua sendiri yang menetapkan. Tetapi kalau orang tua tidak menetapkan batasan ini, dia sepertinya bebas bisa kemana saja. Mau pulang jam 2 pagi, terserah. Mau kagak pulang, terserah. Mau bertemanan sama siapa, terserah. Silakannya. Saat dia keluar rumah, bertemu dengan society, dengan masyarakat, di situ ada pagar, di situ ada batasan. Sehingga akhirnya dia merasa kacau hidupnya. Kenapa dulu saya di rumah melakukan ini saya boleh, tapi begitu saya keluar ke society, saya langsung dimarahi. Nah, egonya yang tidak pernah dibentuk, itu menjadi gelisah, itu menjadi bingung. Dan akhirnya dia kesana nabrak, kesini nabrak. Ketemu orang menjadi tidak jelas. Nah, ini semua akhirnya pribadinya itu menjadi
insecure. Orang yang insecure itu pelan-pelan jadi apa? Nah, dia menjadi pribadi yang pelan-pelan menjadi dominan. Dia rasa tidak aman. Dia rasa gelisah. Maka dia pelan-pelan menjadi orang dominan yang ingin mengontrol orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah asal mula dari pribadi-pribadi yang kita lihat dalam rumah tangga. Ada yang bilang, istri saya dominan. Dia suka sekali ngatur ini semua. Ya, atau suami saya juga dominan, tidak mau kalah. Itu awalnya dari mana? Dia insecure. Dia merasa tidak pernah ada satu keamanan selain dia bisa kontrol kehidupannya. Nah, sekarang ada orang-orang dekat dia. Dia harus kontrol itu istrinya, kontrol suaminya, kontrol anak-anaknya. Demi supaya dia menarik kembali perasaan aman yang selama ini dia kehilangan. Nah, tentu orang-orang seperti ini akhirnya tidak nyaman ya. Seringkali aturan-aturan yang dibuat hanya demi egonya dia. Tidak boleh pulang malam-malam. Bukan demi keamanan anak-anak. Supaya dia itu merasa bisa mengontrol. Nah, begitu anak itu keluar, pulang malam lebih daripada yang dia harapkan atau dia tentukan. Waduh, marahnya bisa kemana-mana. Ya, udah mengerikan deh ketemu orang yang dominan. Dia rasa egonya tergores-gores. Dan akhirnya dia membuat berbagai keributan dan kekacauan. Itu semua lahir daripada insecure personality. Nah, dalam video ini sekali lagi, saya Chang Kuifa, mentor pernikahan Indonesia, ingin mengajak kita, para suami, para istri, untuk bisa berkaca, self-reflection, melihat diri. Yuk, mari kita perbaiki. Ya, perbaiki akan keluarga kita. Mulai dari diri kita sendiri. Supaya kita boleh menjadi pribadi yang ditemukan memang asik ya ngomong sama dia. Dia tahu kapan dia harus ngomong, kapan harus diam. Dan kemudian dia juga bisa meresponi segala sesuatu dengan baik, dengan positif, dengan kata-kata yang membangun. Dan akhirnya relasi tersebut adalah relasi yang sehat karena setiap kali kita ketemu dengan dia, kita merasa waktu kita pulang, ada sesuatu dalam diri kita yang bertumbuh. God bless.